Sini saya akan melanjutkan tugas buku Seino, pertemuan kelima. Menurut Polybius, di mana-mana bentuk monarki adalah merupakan kesatuan berhubung dengan kecenderungannya bentuk yang tertua, yang didirikan atas kekuasaan dari rakyat yang berdasarkan alam. Cita-cita akan keadilan dan kesusilaan telah menyebabkan orang pada mulanya sangat menghargai bentuk monarki tersebut. Dalam monarki ini, kekuasaan negara dipegang oleh satu orang tunggal yang berkuasa dan berbakat dan pula mempunyai sifat-sifat yang lebih unggul daripada warga negara yang lain. Maka lalu mendapatkan kepercayaan untuk memerintah penguasa, yaitu raja. Semula melaksanakan kekuasaannya untuk kepentingan umum, artinya kepentingan rakyat sangat diperhatikan. Jadi sifat pemerintahannya adalah baik. Tapi lama-kelamaan keturunan dari raja itu tidak lagi menjalankan pemerintahan untuk kepentingan umum, melainkan hanya untuk kepentingan diri sendiri saja, dan ia mulai memerintah dengan sewenang-wenang. Rakyat tertindas, kepentingannya tidak mendapatkan perhatian sama sekali. Maka menjadilah sekarang negara itu hanya diperintah oleh satu orang tunggal yang sifat pemerintahannya sangat jelek. Ini menyebabkan bentuk negara itu berubah dari monarki menjadi tirani. Oleh karena pemerintah dari seseorang tirani ini bersifat sewenang-wenang, maka muncullah kemudian beberapa orang yang berani dan mempunyai sifat-sifat baik. Kaum bangsawan mereka ini bersatu tampil ke muka dan mengadakan pemberontakan. Setelah kekuasaan beralih ke tangan mereka, mereka menjalankan pemerintahan dengan sangat memperhatikan kepentingan umum. Maka menjadilah sekarang negara itu pemerintahannya dipegang oleh beberapa orang, dan yang dalam pemerintahannya itu sangat memperhatikan kepentingan rakyat, kepentingan umum. Ini menyebabkan bentuk negara itu berubah dari bentuk tirani menjadi aristokrasi. Menjalankan pemerintahan aristokrasi ini memang mula-mula adalah baik, tetapi lama-kelamaan mungkin juga keturunan mereka yang kemudian memegang pemerintahan itu tidak lagi menjalankan pemerintahan itu untuk melaksanakan keadilan dan kepentingan umum, tapi yang diperhatikan hanya kepentingannya sendiri. Maka lalu negara itu sekarang berkekuasaan pemerintahannya dipegang oleh beberapa orang yang sifat pemerintahannya adalah sangat buruk. Ini menyebabkan bentuk negara itu berubah dari bentuk aristokrasi menjadi oligarki. Karena dalam oligarki ini tidak terdapat keadilan, maka rakyatlah kemudian yang memberontak, mengambil alih kekuasaan negara untuk memperbaiki nasib mereka. Negara di mana pemerintahannya dijalankan oleh rakyat dan tujuannya untuk melaksanakan kepentingan rakyat. Menyebabkan perubahannya bentuk negara dari bentuk oligarki menjadi demokrasi. Semula pemerintahan yang dilaksanakan oleh rakyat ini memang baik karena sangat memperhatikan kepentingan umum dan sangat menghargai persamaan serta kebebasan. Tetapi kemudian lama-kelamaan kebebasan tidak lagi dihargai karena mereka menganggap bahwa kebebasan ini merupakan suatu hal yang biasa. Malahan mereka ingin bebas sama sekali, kebebasan dari peraturan-peraturan yang ada. Akibat lalu timbul kekacauan, kebobrokan, korupsi merajalela di mana-mana, sehingga peraturan hubungan yang ada tidak lagi mempunyai kekuasaan mengikat. Bahkan mereka bebas untuk berbuat suka hatinya. Masing-masing orang ingin mengatur dan memerintah. Inilah yang menentukan bentuk negara dari demokrasi menjadi oligarki. Berada di luar batas-batas ketertiban dan kesusilaan, timbullah keinginan dari keadaan yang serba kacau balau di atas, di mana rakyat hidupnya untuk memperbaiki nasibnya. Bersamaan dengan itu, kemudian muncullah seseorang yang kuat dan berani, yang dengan jalan kerasan akhirnya dapat memegang kekuasaan. Maka kekuasaan pemerintahan beralih ke tangan seorang tunggal lagi, dan yang dalam menjalankan pemerintahan negara sangat memperhatikan kepentingan umum karena memang ingin memperbaiki nasib rakyatnya yang sudah bobrok itu. Dengan demikian timbullah kembali bentuk negara monarki. Ini berarti peredaran perubahan untuk negara kembali mulai lagi dari asal mulanya. Terhadap keadaan negara yang selalu mengalami perubahan bentuk itu, Polybius untuk pertama kalinya mengajukan pemikirannya bahwa untuk dapat mencegah keadaan itu harus didirikan bentuk pemerintahan baru di mana di dalam tergabung unsur-unsur yang lebih baik. Tetapi Polybius tidak menyebut-nyebut bentuk pemerintahan yang dimaksudkannya itu. Imperium Romawikah kiranya yang dimaksud, karena mulai Polybius inilah bentuk pemerintahan Romawi menjadi terkenal dan mendapat banyak pujian.
dalam teori Polybius tersebut di atas ternyata dapat dilihat bahwa dalam pemerintahan yang baik di dalamnya telah mengandung ekses yang buruk yang kemudian akan melahirkan bentuk negara yang buruk pula. Tetapi sebaliknya, di dalam pemerintahan yang buruk di dalamnya telah terkandung benih-benih kebaikan yang kemudian akan melahirkan bentuk negara yang baik pula. Keberatan atau kelemahan yang dapat diajukan terhadap cilisus teori Polybius itu ialah bahwa gambaran tentang timbul negara-negara baru itu di pikirannya dalam gambaran yang sangat sederhana bila dijajarkan. Dengan keadaan yang senjatanya yang meskipun dalam teori Polybius simpul pikiran-pikiran yang logis, sebab dalam kenyataannya tidaklah pernah ada atau terjadi seperti apa yang digambarkan dalam pikiran Polybius itu. Memang bentuk-bentuk negara atau pemerintahan itu dapat selalu mengalami perubahan-perubahan menurut perkembangan dan keadaan zamannya. Hal ini telah dikemukakan oleh baik Plato maupun Aristoteles, tetapi tidaklah mungkin bahwa ilmu sosial itu suatu sebab yang sama selalu mengakibatkan keadaan yang sama yang telah pernah terjadi. Jadi misalnya kalau menurut Polybius bentuk monarki itu selalu akan mengakibatkan timbulnya bentuk tiran, tetapi dalam alam kenyataannya mungkin juga bentuk monarki itu tidak mengakibatkan timbulnya tirani, melainkan sekaligus langsung berubah ke bentuk demokrasi. Tetapi bagaimanapun ajarannya itu tetap berharga dan bernilai tinggi, karena memang ajarannya inilah yang menyebabkan Polybius menjadi termancung dan terkenal, yang meskipun termancung dan terkenal itu bukanlah karena keaslian daripada pikiran-pikiran abstrak tentang negara dan hukum daripadanya, melainkan karena teori-teori dari ajaran kaum Stoa ditanamkan di dalam ajarannya yang kemudian juga dilaksanakan dalam praktek hukum bangsa Romawi. Yang kedua ada Cicero. Cicero adalah seorang ahli pemikir terbesar tentang negara dan hukum dari bangsa Romawi. Ia hidup pada tahun 106 sampai 43 Masehi. Ia juga seorang ahli kesusastraan dan ahli pidato. Pernah pula ia menjadi seorang advokat. Dalam banyak hal ia meniru hasil karya dari sarjana-sarjana Yunani. Ini terjadi dari nama kedua buku-buku karangannya yang sangat termasyhur, yaitu De Republica tentang negara dan De Legibus tentang hukum atau tentang undang-undang. Dalam kedua buku-buku karangannya, ternyata dengan jelas bahwa susunannya meniru susunan daripada buku-buku karangan Plato, tetapi meski demikian isinya jauh lebih kurang bernilai hingga dibandingkan dengan buku-buku ajaran Plato, karena Cicero tidak banyak menunjukkan hasil pikiran-pikirannya yang asli. Negara menurut Cicero adanya itu adalah merupakan suatu keharusan dan yang harus didasarkan atas ratio manusia. Ajaran Cicero ini sebetulnya meniru dan disesuaikan dengan ajaran kaum Stoa. Pengertian ratio di sini yang dimaksud oleh Cicero adalah ratio yang murni, yaitu yang didasarkan atau menurut hukum dan kodrat. Jadi tidaklah seperti ajaran Epicurus yang menganggap bahwa negara itu adalah merupakan hasil daripada perbuatan manusia dan fungsinya hanya sebagai alat saja daripada manusia itu memenuhi kebutuhannya. Mengenai bentuk pemerintahan, Cicero berpendapat bahwa bentuk yang baik itu adalah bentuk yang merupakan campuran dari tiga bentuk pemerintahan yang baik-baik pula. Kiranya di sini yang dimaksudkan adalah campuran dari bentuk pemerintahan, monarki, aritokrasi, dan republik. Tetap meskipun tiap-tiap orang itu dapat mengambil bagian dalam pemerintahan, kiranya demokrasi adalah merupakan lawan daripada bentuk gabungan tersebut. Mengenai pendapatnya tentang hukum, Cicero mengatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang didasarkan atas ratio yang murni tadi. Dan oleh karena itu, hukum positif harus berdasarkan atas dalil-dalil atau asas-asas hukum alat kodrat atau ratio yang murni. Jika tidak demikian, maka hukum positif tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat. Bagi Cicero, hukum adalah salah satu-satunya ikatan dalam negara. Sedangkan keadilan itu hanya dapat dicari melulu untuk keperluan keadilan itu sendiri tanpa dicampuri pamrih tertentu. Akan tetapi, hukum alam dengan kesusilaan atau moral yang berdasarkan alam kodrat itu tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Demikianlah ajaran kaum Stoa itu selalu mempengaruhi cara berpikir tentang negara dan hukum. Hal ini ada pula pada Seneca. Ketiga ada Seneca. Seneca yang pernah menjadi guru Kaisar Nero, ia meninggal pada tahun 65 sesudah Masehi. Pada waktu hidupnya Romawi telah mengalami kebobrokan kekuasaan negaranya, tinggal pada kekuatan bala tentaranya, raja-raja yang memegang pemerintahan telah rusak akhlaknya. Sedangkan orang hanya mempunyai kemungkinan menarik
diri ke alam kebatinannya sendiri. Demikianlah kemungkinan menarik diri dalam kebatinan sendiri dijalankan oleh Seneca. Mulai saat itu, orang mulai melepaskan diri dari adat kebiasaan luhur yang turun-temurun pada bangsa Romawi untuk mengabdi pada negara. Ini adalah merupakan suatu perubahan yang besar. Sudah orang berabad-abad lamanya memegang teguh adat kebiasaan yang demikian. Orang mulai menjauh diri dari urusan-urusan kenegaraan dan mendalami kebatinannya. Pemerintahan dari Kaisar Marcus Aurelius yang tersusun dengan baik pun menunjukkan ketidakmampunya melawan perkembangan sejarah yang berdasarkan alam kodrat itu. Dengan demikian, kerajaan Doria Romawi yang bagaimanapun kuatnya dan yang disusun menurut sistem ketatanegaraan yang praktis dan secara yuridis tetapi kaku, kerajaan ini jatuh dalam keadaan bobrok. Hal ini disebabkan karena adanya bagian yang lemah daripada susunan ketatanegaraannya, yaitu bagian soal etis. Juga kelemahan itu terdapat pada sistem atau politik pemerintahannya, yaitu sistem divide et impera. Oleh karena itu, Imperium Romawi tidak dapat mencapai kerajaan nasional yang mempunyai kesatuan adat, kebiasaan, bahasa, agama, serta ketatanegaraan seperti kerajaan Yunani. Kerajaan Yunani terdahulu sebagai negara yang kecil telah mempunyai kesatuan yang kuat, dapat menaklukkan kekuasaan yang besar dari Persia. Tadi telah dikatakan bahwa kelemahan daripada bangsa Romawi juga terletak pada sistemnya divide et impera, karena di sini orang dapat menggunakan tipu muslihat dan sebagainya asal itu untuk kepentingan negara. Hal ini menyebabkan setelah bangsa-bangsa yang ditaklukkan itu menjadi sadar kembali mengadakan perlawanan terhadap Romawi. Inilah hal-hal yang menyebabkan kerajaan dunia Romawi menjadi terpecah belah dan jatuh. Setelah jatuhnya Imperium Romawi, maka kerajaan pemikiran tentang negara dan hukum memasuki zaman abad pertengahan. Pemikiran tentang negara dan hukum pada zaman abad pertengahan ini tidak secara langsung dikuasai oleh masalah-masalah keduniawian, terutama yang berhubungan dengan kepentingan-kepentingan material dan bukan lagi dari sudut filsafat, melainkan ditinjau dari segi ketuhanan, dari segi agama, dan memang sesungguhnya lah bahwa perkembangan sejarah pemikiran tentang negara dan hukum pada zaman abad pertengahan ini berbarengan dengan timbul dan berkembangnya agama Kristen, yang nantinya akan menimbulkan ajaran-ajaran tentang negara dan hukum yang bersifat teokratis. Zaman abad pertengahan. Di atas telah dikatakan bahwa setelah jatuhnya Imperium Romawi, sejarah pemikiran tentang negara dan hukum memasuki zaman baru, yaitu zaman abad pertengahan. Biasanya orang berpendapat bahwa zaman abad pertengahan ini dimulai dengan tahun 476, yaitu tahun keruntuhan kerajaan Romawi Barat. Akan tetapi, Augustinus, ahli pemikir besar tentang negara dan hukum yang menciptakan ajaran-ajaran baru pada zaman itu, hidup setengah abad lebih dahulu, yaitu pada tahun 354 sampai 430, sedangkan jatuh kerajaan Romawi Barat yang ditandai dengan penutupan praktek tentang negara dan hukum dari bangsa Romawi, yaitu terjadi setengah abad kemudian dihitung dari tahun 476, yaitu dengan diselenggarakannya kodifikasi undang-undang oleh Raja Justinianus dari kerajaan Romawi Timur. Dengan runtuhnya peradaban bangsa Romawi, maka tidak dapat dihindarkan lagi keruntuhan ketatanegaraannya. Sedangkan sebaliknya, kekuasaan dari agama Kristen semakin berkembang terus dan kemudian menggantikannya, karena tidak sedikit kaisar-kaisar yang memberi hati kepada penganut-penganut agama Kristen ini. Maka kemudian timbul susunan organisasi gereja yang ada hubungannya dengan urusan-urusan keduniawian, yaitu satu kekuasaan keduniawian yang semula ditolak oleh kaum gereja, tetapi dalam perkembangan selanjutnya hal ini merupakan suatu soal yang tidak dapat diabaikan. Pada zaman abad pertengahan ini tidak banyak memberikan kesempatan terhadap perkembangan pemikiran tentang negara dan hukum serta ilmu pengetahuan lainnya, karena cara orang berpikir pada zaman abad pertengahan itu kurang kritis. Segala hal di dunia ini selalu dikembalikan kepada asalnya, yaitu Tuhan. Jadi terjadinya segala sesuatu di dunia ini karena sudah dikehendaki oleh Tuhan. Dengan demikian, lenyaplah alasan yang kuat bagi orang untuk mengadakan pemikiran tentang negara dan hukum. Pemerintah kerajaan memberikan segala sesuatunya di lapangan agama, kesusilaan, dan adat istiadat asal saja itu tidak semua membahayakan kerajaannya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Apa yang sejak semula menarik perhatian istimewa dari pemerintahan kerajaan Romawi terhadap penganut-penganut agama Kristen tersebut ialah adanya sikap yang istimewa dari mereka terhadap pemerintahan kerajaan, sebab mereka tidak mau mengenal dan menerima sikap yang lazim terhadap aliran-aliran lain.
dan berpendapat bahwa hanya mereka sejalan yang memiliki pengetahuan yang sempurna dan yang lebih tinggi, artinya daripada yang lain-lain, dan pendirian mereka sekali-sekali tidak dapat dan tidak mau mengakui yang lain-lain itu sederajat. Dengan demikian, agama Kristen sejak semula telah menimbulkan persoalan-persoalan baru yang persoalan tentang gereja dan negara. Inilah yang antara lain dianggap oleh Raja Reda sebagai alasan untuk mengejar, menangkap, dan mengusut secara kejam terhadap penganut-penganut agama tersebut. Tetapi hal ini semua tidaklah mematikan agama tersebut, melainkan malah makin menambah banyaknya penganut-penganut agama tersebut. Menurut penganut agama Kristen tadi, tidak ada kekuasaan di dunia ini yang harus dia taati dengan cara patuh, karena pertama-tama yang harus ditaati adalah perintah Tuhan. Perintah penguasa hanya boleh ditaati apabila perintah itu tidak bertentangan dengan perintah Tuhan. Suatu aliran yang memperkuat ajaran agama ini ialah aliran skolastik, karena aliran skolatik ini menjelaskan bahwa ilmu itu harus mengabdi kepada agama. Jadi sudah mulai sejak pada permulaan zaman abad pertengahan, pandangan hidup itu sangat dipengaruhi oleh ajaran-ajaran agama, lebih-lebih setelah agama Kristen ini diakui sebagai agama resmi daripada negara dan sebagai akibat daripada pengakuan ini. Maka agama Kristen lalu mendirikan suatu organisasi yang kuat, yaitu organisasi gereja dengan dikepali oleh seorang paus sebagai wakil daripada Tuhan untuk memerintah di dunia. Sebagai akibat lebih lanjut ialah orang, juga pemeluk-pemeluk agama Kristen itu sendiri tidak mempunyai kebebasan berpikir, oleh karena segala-galanya harus tunduk kepada perintah Tuhan. Dan kalau ada perintah-perintah Tuhan yang tidak terang, yang boleh menafsirkan hanyalah pemimpin-pemimpin gereja, khususnya paus. Semua memang mempersoalkan soal-soal agama saja, soal-soal keagamaan gereja itu hanya saja, tetapi lama-kelamaan itu juga mempersoalkan soal-soal keduniawian, juga soal-soal kenegaraan. Menurut pandangan yang teokratis dari agama Kristen ini, segala sesuatu yang ada di dunia ini adanya atas kehendak Tuhan juga. Negara itu ada hakikatnya, adanya atas kehendak Tuhan. Kalau ada pada pertentangan mengenai hakikat dan sifat daripada negara, pertentangan mengenai sifat-sifat kekuasaan, dan lain-lain sebagainya, maka pertentangan itu sebetulnya adalah pertentangan atau perdebatan antara negara dengan gereja, antara raja dengan paus. Sedangkan yang menjadi pokok pangkal itu tidak lain adalah siapakah di dunia ini yang dianggap pertentangan itu sebagai wakil daripada Tuhan. Tegasnya, siapakah di dunia ini yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi yang dapat memutuskan dalam tingkat tertinggi dari terakhir, negara ataukah gereja, raja ataukah paus. Tetapi kiranya tidaklah boleh dilupakan bahwa sesungguhnya pada zaman abad pertengahan itu semua orang telah sepakat bahwa yang mempunyai kekuasaan tertinggi itu adalah Tuhan. Hanya saja pelaksanaannya di dunia ini, siapakah yang mewakilinya, raja ataukah paus, inilah yang dipersoalkan. Mengenai hal ini adanya mengatakan bahwa yang menjadi wakil Tuhan di dunia, jadi yang mempunyai kekuasaan tertinggi di dunia ini adalah raja, tetapi ada pula mengatakan paus. Mereka yang menjadi penganut raja itu disebut kaum laiki, sedangkan mereka yang menganut paus disebut kaum kanonis. Dari masing-masing pihak ini tidak yang mau mengalah. Segala tulisan-tulisan dan perdebatan-perdebatan berkisar pada soal-soal keagamaan dan kekuasaan. Tetapi sekali lagi kita harus ingat bahwa perbedaan berpikir mereka itu hanya terletak pada siapakah di dunia ini, khususnya di dalam negara itu, yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang dianggap sebagai wakil daripada Tuhan, raja ataukah paus. Karena baik dari Kairolegis maupun dari kaum kanonis itu kedua-duanya berpendapat bahwa yang punya kekuasaan tertinggi yang meliputi alam semesta ini adalah Tuhan. Cuman pelaksanaannya di dunia ini siapakah yang mewakili? Kaum laikis mengatakan bahwa tidak, hanya gereja saja yang mempunyai tugas dan tujuan etis melahirkan keadilan dan ketertiban. Ketertiban hukum, tetapi negara mempunyai juga, bahkan negara itu adanya lebih dahulu daripada gereja. Maka kekuasaan tertinggi di dunia ini harus ada pada tangan raja. Sedangkan kaum kanonis mengatakan bahwa kekuasaan yang asli di dunia ini adalah pada paus, dan raja itu hanya mendapatkan kekuasaan tersebut dari paus. Jadi raja itu sebetulnya tidak memiliki kekuasaan yang asli. Oleh kaum kanonis, kekuasaan yang ada pada paus dan yang ada pada raja itu diumpamakan seperti halnya matahari dengan bulan, bahwa sinar yang asli itu ada pada matahari, sedangkan bulan tersebut hanya mendapatkan sinar dari matahari. Dengan timbulnya pertentangan-pertentangan tersebut di atas, maka akibatnya lalu ada dua macam hukum, yaitu
1. Hukum yang mengatur soal-soal kenegaraan atau keduniawian. 2. Hukum yang mengatur soal-soal keagamaan atau kerohanian. Dengan demikian juga terdapat dua macam kodifikasi hukum, yaitu 1. Kodifikasi hukum yang diselenggarakan oleh Raja Theodosius dan juga oleh Raja Justinianus. Ini adalah kodifikasi daripada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh negara. Kodifikasi disebut corpus juris. Yang kedua, kodifikasi yang diselenggarakan oleh Paus Innocentius. Ini adalah kodifikasi daripada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh gereja. Kodifikasi ini disebut corpus juris canonici. Yang penting bagi kita adalah corpus juris karena ini mengenai peraturan-peraturan dari negara. Corpus juris ini terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama, instituten. Ini adalah sebuah ajaran tetapi mempunyai kekuatan mengikat seperti undang-undang. Kalau dalam undang-undang itu mengenai sesuatu hal tidak terdapat pengaturannya, maka pengaturan mengenai hal tersebut dapat dilihat dari instituten tadi. 2. Pandeten. Ini sebetulnya hanya merupakan penafsiran saja dari para sarjana terhadap suatu peraturan. Dan yang ketiga, kondek. Ini adalah peraturan-peraturan atau undang-undang yang ditetapkan oleh raja. Yang keempat, novellen. Ini adalah tambahan-tambahan daripada suatu peraturan atau undang-undang. Kalau dulu filsafat dari bangsa Yunani telah menghasilkan 4 aliran besar, yaitu Plato, Aristoteles, Stoa, dan Epicurus, maka sekarang setelah timbul pertentangan-pertentangan yang banyak itu, lahirlah suatu aliran yang